ayat hafalan. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara sekalian, satu buah berita yang sangat menghibur dan patut untuk kita syukuri adalah karena kita mendapati bahwa anugerah Tuhan itu besar. Ketika Petrus berkhotbah, dia berkhotbah di hadapan orang-orang yang dinyatakan oleh Petrus bahwa engkau telah menyerahkan dan membunuh Yesus itu melalui tangan orang-orang durhaka. Namun saudara, kita mendapati bahwa anugerah keselamatan ternyata juga sampai kepada mereka. Dan ternyata tidak berhenti sampai di sana, namun juga janji itu diberikan bagi keturunan mereka. Dan bagi mereka yang masih jauh, yang masih akan lebih banyak lagi yang dipanggil. Saudara, kita bersyukur ya, karena kita ini juga sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Namun anugerah keselamatan menjangkau kita dan tidak berhenti sampai di sana. Kita juga percaya bahwa janji keselamatan itu juga sampai kepada keturunan kita. Hal ini tidak berarti bahwa keselamatan itu bisa numpang ya. Anak-anak kita perlu untuk menjadi anak-anak yang dibesarkan di dalam Tuhan. Kita perlu mengajarkan kepada mereka Injil, kita perlu untuk mengajarkan kepada mereka firman Tuhan dan iman yang sejati, saudara. Namun kita percaya bahwa yang menjadi basis dari keselamatan yang akan diterima juga oleh anak-anak kita dengan kepastian, dengan keyakinan yang besar, saudara, adalah karena janji Allah. Kita sudah tidak menggantungkan keselamatan anak-anak kita kepada kemampuan kita untuk fasih lidah mengajarkan kepada mereka firman Tuhan atau kemampuan dari guru-guru sekolah minggu, entah di dalam sekolah minggu yang baik ataupun yang kita anggap kurang, saudara. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa keselamatan itu diberikan karena dasarnya Tuhan Allah berjanji bagi kita dan bagi keturunan kita. Ini menjadi satu buah penghiburan yang besar bagi kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kita akan membaca dari ayat 41 sampai dengan ayat 47. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk hari ini. Kami sekali lagi boleh membaca bagian firman Tuhan. Satu buah bagian yang pendek, namun menjadi satu buah basis yang penting bagi keberadaan kami sebagai umat Tuhan hingga saat ini. Mohon Tuhan berkenan memberikan pada kami pertolongan, perkenanan. Mohon Tuhan berikan kepada kami firman, sehingga melaluinya kehidupan kami dan kehidupan umat Tuhan boleh dibentuk melaluinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal 2, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang. Sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama melihat, saudara, bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka dia bekerja dengan tidak jinak. Gambaran yang dipakai adalah satu buah tiupan deru angin dan juga ada api yang akhirnya itu melanda murid-murid yang akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kontrol mereka, saudara. Hal-hal yang bukan dalam artian mereka itu seperti kayak orang ekstase lalu tidak bisa mengontrol, saudara. Tetapi hal-hal yang di luar pakem, di luar kebiasaan mereka. Mereka itu tidak bergerak di dalam kejinakan keseharian mereka. Hal-hal yang sudah teratur, saudara. Namun mereka diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang disebutkan oleh banyak orang seperti kayak orang mabuk, saudara. Dan kita melihat, saudara, hari itu, saudara, jumlah mereka ditambahkan 3.000 jiwa. Saudara bisa membayangkan, saudara, jumlah mereka yang tadinya begitu kecil sekarang ditambahkan dalam satu hari menjadi 3.000 jiwa, saudara. Dan ini adalah satu buah pertumbuhan yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin di satu sisi kita melihat ini sebagai satu buah pertumbuhan yang menyenangkan, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara, kalau ada satu buah gereja yang bertumbuh sepesat ini, sebesar ini, semeledak ini, saudara, tentu saja kita akan menyambutnya dengan sukacita yang besar, saudara. Namun, saudara bisa membayangkan, saudara, betapa repot dan betapa tidak siapnya gereja itu kalau tahu-tahu saja ada pekerjaan Tuhan yang sampai sebesar itu, saudara. Tiba-tiba saja ada pertumbuhan yang sampai sebesar itu, saudara. Nah, itu panitianya, penyelenggaranya, rasul-rasulnya bisa-bisa juga belum siap, saudara. Bagaimana mereka bisa membayangkan, saudara, bahwa jemaat itu akan
akan bisa bertumbuh sampai sebanyak ini, saudara? Well, ya, mereka pernah diikuti oleh banyak orang. Mereka pernah pada zaman Tuhan Yesus masih bersama dengan mereka memberi makan, saudara, 5.000 laki-laki, saudara. Tapi setelah itu kemana mereka? Bubar, saudara. Nah ini, saudara, jumlah mereka ditambahkan dan itu grupnya itu tiba-tiba bertambah sampai sebesar itu, saudara. Ini menjadi satu hal yang mengembirakan, iya, penuh dengan sukacita, iya. Tapi sudah bisa membayangkan, saudara, betapa repotnya mereka, saudara. Dan kita mendapati, saudara, memang ketika Roh Kudus bekerja, dia bekerja tidak dengan jinak, tidak dengan kuai-kuai. Dan kita melihat, saudara, satu buah persekutuan yang baru ini, saudara, yang seringkali disebut sebagai satu buah pakem ya dari gereja yang ideal. Sudah sering ya, saudara, kalau mendengarkan ucapan-ucapan omongan di dalam gereja, orang-orang itu akan mengatakan kasih yang mula-mula, atau orang itu akan mengatakan gereja yang mula-mula, saudara ya. Kasih yang mula-mula itu diambil dari kitab Wahyu, saudara. Tapi seringkali direferkan kepada satu buah periode yang sama, saudara. Yaitu ini, saudara, peristiwa ini, saudara. Yaitu gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu seperti apa, saudara? Gereja mula-mula adalah gereja yang dianggap sebagai gereja yang penuh kehangatan, penuh dengan cinta kasih. Nah, tapi saudara, kalau kita coba untuk lihat secara lebih dekat ya, kita akan mendapat ya ada beberapa ciri yang sangat penting, saudara, menjadi satu buah gambaran di mana gereja itu harus punya aspek ini, saudara. Tidak boleh tidak ada, saudara. Nah, kadang-kadang sekali lagi, saudara, ketika kita ngomong tentang gereja mula-mula, wah, seperti kayak gereja mula-mula, bayangan kita itu adalah apa, saudara? Adalah kumpulan orang-orang yang hangat, saudara. Kumpulan orang-orang yang hangat. Jadi identik dengan gereja mula-mula itu adalah identik dengan gereja yang hangat, saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hangat. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa hangat adalah satu hal yang buruk ya, saudara. Tetapi, saudara, adalah sangat reduktif kalau kita menganggap bahwa gereja mula-mula itu adalah gereja yang sekedar hangat. Kita mendapati ada beberapa fitur yang sangat penting, saudara, yang ada dalam gereja mula-mula, saudara. Yang sebetulnya ya, kita itu tidak boleh untuk pilih-pilih, saudara. Mari kita coba lihat, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 ciri yang penting, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka punya persekutuan. Mereka itu juga bertekun di dalam doa, mereka juga memecah-mecahkan roti, saudara. Mereka melayangkan sakramen, saudara. Maka kita percaya, saudara, bahwa gereja yang sehat, saudara, tidak boleh tidak memiliki keempat unsur ini, saudara. Nah, ini tidak bisa dipilih-pilih, saudara. Kadang-kadang, saudara, agak mengherankan ya, kalau ada orang itu seperti kayak mengontraskan ya, antara satu dengan yang lainnya tuh. Seolah-olah yang satu itu lebih penting daripada yang lainnya, atau yang satu itu boleh tidak ada, saudara. Bahkan di dalam ucapan-ucapan yang sadar, kadang-kadang, saudara, itu bisa seperti kayak orang itu merendahkan satu aspek, saudara. Saya nggak tahu ya, saudara itu berada di dalam gereja apa. Tapi saudara coba bayangkan ya, andai di dalam gereja Anda, itu perjamuan kudus ditata layankan secara tidak terlalu rutin. Anda kira-kira keberatan nggak? Memecah-mecahkan roti dan berdoa, sakramen perjamuan kudus itu kalau tidak ditata layankan secara rutin, Anda kira-kira keberatan nggak? Anda protes nggak? Anda merasa something missing nggak? Mungkin juga enggak, saudara. Mungkin salah satu yang seorang itu sangat keberatan saat ini adalah kalau persekutuan. Persekutuan itu kalau nggak ada rasanya kayak kurang enak gitu. Oleh karena itu gereja itu biasanya itu sekarang sangat di-endorse untuk punya kelompok-kelompok kecil. Jangan cuma memperhatikan besar ya, jangan cuma memperhatikan jumlah ya, harus perhatikan juga kelompok-kelompok kecil. Perlu ada persekutuan yang erat. Nah, itu memang betul, saudara. Memang ada persekutuan. Tetapi saudara, persekutuan itu apa sih? Persekutuan itu apakah sekedar sesuatu yang perasaan hangat, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan ya di dalam beberapa surat-surat Paulus, saudara ya. Misalkan ya, saya coba ambil ya. Misalkan di dalam surat Filipi, saya bacakan bagi kita semua, saudara ya. Saya bacakan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Karena peran sertamu, saudara. Nah, ini kalau kita perhatikan di dalam terjemahan TB1, saudara, kata-katanya adalah aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, saudara. Pakai kata persekutuan, cuma dalam TB2 nggak pakai kata persekutuan, saudara. Nah, kita melihat, saudara, persekutuan itu ternyata, saudara, juga bisa dilakukan oleh orang yang bahkan tidak bertemu, saudara. Surat Filipi ini kan surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia sedang dalam penjara ya, saudara. Dia sedang dalam penjara. Lalu dia tulis surat kepada jemaat di Filipi, saudara. Tapi Paulus mengatakan bahwa ada persekutuan. Jadi, saudara, kalau orang itu menganggap persekutuan itu adalah sekedar pertemuan orang dengan orang lalu menghasilkan kehangatan, itu sekali lagi reduktif, saudara. Perlu ada persekutuan, perlu ada persekutuan. Apakah kehangatan itu bagus? Bagus, saudara. Tetapi tidak cukup, saudara. Di dalam gereja perlu ada keempat unsur itu, saudara. Pengajaran para rasul, persekutuan. Kehangatan bagus, tapi tidak cukup untuk berhenti sampai pada kehangatan, saudara. Lalu ada sakramen dan juga ada doa, saudara. Ada orang, saudara, yang pernah mengatakan seperti ini, saudara ya. Aduh, kalau saya itu ya memang sudah tidak terlalu bisa kalau namanya pengajaran-pengajaran, yang namanya belajar-belajar, aduh, itu pusing saya. Tapi yang penting itu bagaimana kita menunjukkan kasih kita. Yang penting bagaimana kita menunjukkan perhatian kita satu dengan yang lain. Bukankah dengan demikian kita sudah melakukan apa yang diajarkan? Seolah-olah kayak kita itu ada beberapa tingkat lebih tinggi daripada orang-orang yang belajar, saudara. Orang yang belajar dan mengajar itu mereka belajar.
mengajar, bergulat terus dengan buku, bergulat dengan artikel. Tapi sudah ada orang-orang yang oke, saya tidak mau menyentuh pelajaran-pelajaran itu. Saya dengan pura-pura rendah hati padahal sebetulnya meninggikan diri ya, seolah-olah mengatakan bahwa saya itu sudah tidak paham kayak begitu-begitu. Tetapi sebetulnya pengajaran-pengajaran itu ujungnya adalah untuk apa sih? Adalah supaya kita itu keluar buahnya dalam kasih kan. Dan saya sudah bisa buahnya. Saya sudah mengasihi. Ini kan meninggikan diri kan sebetulnya sudah meninggikan diri, mengontraskan lagi itu konyol Nah kalau kita lihat ya di dalam bagian ini yang disebut sebagai gereja itu harus ada pengajaran para rasul, ada persekutuan, ada sakramen dan juga ada doa. Semuanya harus ditekankan Nah saat ini kita mendapati ada banyak gereja yang seperti kayak sudah nggak terlalu peduli dengan yang namanya pengajaran tuh. Yang namanya khotbah itu orang cuma mengharapkan sesuatu yang mungkin menyenangkan hatinya bisa memberikan encouragement, bisa memberikan motivasi dengan 1-2 ayat firman Tuhan, memberikan nasihat cukuplah. Sepertinya kayak kita itu butuhnya dikasih nasihat, nggak terlalu butuh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Beberapa kali di dalam khotbah minggu itu pernah ada meskipun tidak terlalu sering pernah ada orang itu yang bertanya pada saya, Pak, jadi tadi setelah saya mendengar khotbahnya tadi itu kita itu jadinya disuruh untuk ngapain Saya tidak menganggap bahwa exhortation atau instruksi itu satu hal yang tidak penting, enggak Tetapi coba kita pikirkan baik-baik ya Saudara, instruksi apa sih yang Anda itu sampai saat ini itu masih sangat clueless, sangat belum tahu, sangat clueless. Instruksi apa Bahwa manusia harus mengampuni, bahwa manusia harus mengasihi, bahwa manusia itu harus menerima satu dengan yang lain, bahwa manusia itu perlu untuk menjaga kesucian, bahwa manusia itu perlu untuk saling membantu, manusia itu perlu untuk saling menjadi berkat. Instruksi macam apa yang Anda belum tahu Anda coba cek ya. Nanti suatu hari Anda pergi ke gereja, lalu Anda mendengarkan khotbahnya, lalu coba catat bagian instruksi Nah bagian instruksi mana yang Anda itu belum tahu Saya tebak Saudara akan mengatakan ya sebetulnya sudah tahu sih, cuman saya diingatkan kembali dari apa sih Apa ya kita itu pernah lupa ya kalau kita itu disuruh mengasihi? Apa ya kita itu lupa ya kalau kita itu mesti memaafkan? Saya tidak mengatakan bahwa exhortation tidak penting tetapi satu hal yang sangat kurang adalah kita itu kurang untuk punya selera, kurang untuk mendapatkan exposure terhadap pengajaran para rasul Kalau membaca kitab Raja-Raja atau membaca kitab Matius, membaca Injil Markus itu kita perlu untuk tahu Injil Markus isinya apa. Ketimbang sekedar saya disuruh ngapain. Saudara, ketika saat ini pun saudara lagi mendengarkan bagaimana kita membaca Alkitab ini, program baca Alkitab ini tujuannya untuk apa? Saya seperti kayak kepingin untuk mendapatkan instruksi. Setelah ini saya disuruh ngapain Oh ini instruksinya adalah kita disuruh belajar Alkitab Nah iya kalau dalam hal ini iya Kita itu perlu untuk mendalami pengajaran para rasul Dan tentu saja tanpa mengabaikan persekutuan. Orang untuk bisa memiliki satu buah perasaan bahwa kita itu satu. Persekutuan ini tidak ditunjukkan dengan rasa hangat tapi persekutuan ini ditunjukkan dengan mereka itu menjadi satu Satu pikiran, satu tujuan, satu arah di dalam kehidupan untuk memuliakan Tuhan Lalu tentu saja mereka membutuhkan sakramen. Tuhan Yesus itu pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 tubuhku sungguh-sungguh adalah makanan, lalu darahku sungguh-sungguh adalah minuman. Nah itu satu ucapan sangat keras yang membuat banyak orang itu pergi maksudnya apa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, dia tidak bisa berbagian di dalam kerajaan surga, tidak bisa diselamatkan Itu maksudnya apa Tentu saja maksudnya bukan kita itu menjadi kanibal Nah Yohanes pasal 6 besar kemungkinan itu mengarah kepada sakramen sakramen perjamuan kudus. Jadi kita sungguh-sungguh percaya orang itu tidak boleh lepas dari sakramen. Orang membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan sakramen. Sakramen tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan membutuhkan sakramen untuk membuat itu menjadi membumi Selanjutnya kita juga mendapati bahwa kita itu butuh untuk menjadi kumpulan orang-orang yang berdoa. Gereja nggak boleh timpang, nggak ada keempat unsur ini Baik pengajaran para rasul, setelah itu persekutuan, lalu ada sakramen dan juga ada doa Itu hal-hal yang semuanya itu tidak boleh ada yang terabaikan Selanjutnya, ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah kita mendapati ada para rasul yang terus disertai oleh Tuhan dengan kuasa. Lalu dia itu menyatakan kepenguasaan Tuhan dengan melakukan banyak mujizat, banyak tanda. Mujizat tandanya dalam bagian ini kita tidak mendapati terlalu dieksplor tapi kira-kira kita bisa bayangkan apa yang kita dapati di dalam kitab Injil khususnya Injil Lukas yaitu apa? Yaitu tindakan pelepasan, tindakan penyembuhan yang diembankan oleh Tuhan kepada murid-muridnya Jadi ada cerita tentang kelepasan. Ada cerita tentang healing, tentang penyembuhan. Ada cerita tentang penghidupan
Maka saudara, pelayanan adalah pelayanan yang senantiasa disertai Tuhan dengan kuasa. Untuk apa saudara? Untuk menghidupkan. Sekarang saudara pikirkan saudara, berapa banyak jiwa yang sekarat atau jiwa yang mati yang dihidupkan oleh pelayanan gerejawi. Berapa banyak saudara, orang-orang yang sakit saudara, entah itu sakit secara badan, tidak menutup kemungkinan, ataupun sakit secara rohani saudara, yang akhirnya itu dihidupkan kembali saudara, oleh pelayanan firman Tuhan saudara. Berapa banyak di antara orang yang terkukung pikirannya saudara, dibelenggu oleh setan saudara, nggak harus poses saudara, lalu tidak sadar diri saudara, tapi pikirannya dibelenggu oleh setan saudara, entah itu otaknya, hasratnya, seleranya dibelenggu oleh setan, lalu dibebaskan saudara, sehingga dia itu sekarang bisa hidup dengan bebas untuk melayani Tuhan saudara. Semestinya pelayanan gerejawi saudara adalah pelayanan disertai Tuhan dengan kuasa untuk melakukan hal ini saudara. Romawi punya kuasa, yaitu apa? Kuasa untuk menghabisi, killing. Kuasanya Romawi itu adalah killing saudara, tapi kuasanya Yesus adalah healing saudara, memberikan kehidupan, memberikan kelepasan saudara. Lalu saudara, mereka adalah orang yang senantiasa bertekun dan sehati saudara. Nah ini kata-kata yang kita perlu untuk sikapi secara agak lebih detail saudara. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saudara, apakah dengan demikian bagian ini sedang mengendorse bahwa manusia itu tidak boleh punya kepemilikan pribadi? Setiap Anda punya kepemilikan pribadi harus dijual lalu dijadikan untuk milik bersama. Apakah harus seperti itu saudara? Saudara, kalau kita perhatikan di sini saudara, jelas-jelas ada kata-katanya ini saudara. Selalu ada. Artinya saudara, selalu ada. Itu artinya tidak semua berbarengan rame-rame melakukan hal seperti itu saudara. Ada saja, hari ini si A, hari ini si B, hari itu si C saudara. Yang mana mereka menjual harta miliknya. Bukan dikatakan mereka menjual semua yang mereka miliki saudara, atau menjual rumahnya. In fact saudara, kalau kita lihat ya, ini tidak mungkin urusan mereka menjual rumah yang mereka tinggali saudara. Karena kata-katanya jelas ya. Setelah itu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Dan mereka tetap punya rumah masing-masing kok. Untuk mereka itu memecah-mecahkan roti dan makan secara bergiliran saudara. Jadi saudara, yang kita dapati apa saudara? Yang kita dapati di sini adalah orang-orang yang tidak lagi diikat oleh possessionnya mereka, tapi mereka lebih diikat oleh new family ini saudara. Sekali lagi saudara, tekanannya adalah orang-orang ini kini sekarang tidak lagi diikat oleh possessionnya dia, tapi dia diikat oleh new family saudara, yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam hatinya saudara. Mereka itu sehati dengan kumpulan komunitas yang baru ini saudara, yaitu kumpulan umat Tuhan saudara. Pikiran mereka tidak lagi diikat oleh possessionnya saudara. Kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita saat ini saudara, orang itu biasanya itu kan diikat sekali oleh possessionnya ya. Bahkan saudara, orang itu kalau misalkan ya hampir meninggal, orang hampir meninggal ya, kalau dia itu punya possession yang banyak saudara, salah satu yang menjadi pikirannya dia adalah bagaimana possessionnya dia ini ya, itu akan terdistribusi secara sesuai dengan apa yang dia mau. Maka karena dia pergi notaris lah, kirim tulis surat wasiat dan sebagainya, bukan berarti nggak boleh sudah. Tetapi sudah lihat ya betapa manusia itu sangat terikat oleh possession, oleh kepemilikannya dia sudah. Tetapi sudah sekarang sudah mereka dilepaskan dari keterikatan. Bukan berarti mereka tidak boleh memiliki apa-apa, tetapi mereka dilepaskan dari ikatan mereka terhadap kepemilikan mereka. Selalu ada saja di antara mereka yang jual lalu dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sudah. Maka sekarang mereka punya hatinya diikat oleh sesuatu yang baru. Tadinya oleh kepemilikan mereka, sekarang mereka diikat oleh satu buah komunitas ini sudah. Dan ini sudah kalimat yang buat saya menarik sudah. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka ini noticeable saudara. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang terlihat. Mereka noticeable. Noticeable-nya karena apa saudara? Apakah mereka noticeable karena mereka melakukan hal yang sangat luar biasa? Betul sih, rasul-rasul ada yang melakukan mujizat-mujizat, melakukan tanda-tanda saudara. Tetapi mereka ini 3.000 orang saudara. Rasul-rasul berapa saudara? Banyak di antara mereka yang dikatakan bahwa mereka itu disukai semua orang saudara. Mereka noticeable. Kehidupan mereka adalah satu buah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Mereka hidup sebagai satu buah komunitas yang baru di mana mereka bisa duduk semeja, saudara. Ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih miskin. Ada orang dalam status sosial yang berbeda-beda, saudara. Sekarang mereka duduk semeja. Nantinya, saudara, mereka itu akan lebih mengejutkan lagi ya. Ketika ada Yahudi dan non-Yahudi yang duduk semeja, saudara. Laki-laki dan perempuan bahkan, saudara. Nah, tapi saudara, dalam bagian ini ya masih belum ya. Tapi kita bisa melihat ya, orang-orang dengan background yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, dengan prejudisnya masing-masing, saudara. Sekarang bisa duduk bersama-sama dan makan bersama-sama menjadi satu, saudara. Ini sendiri menjadi satu buah gambaran yang sudah sangat mengagetkan buat semua orang, saudara.
Orang itu tadinya ya, ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, ada yang budak, ada yang tuan, sudah. Ada tuan yang punya budak juga, sudah ya. Tuan punya budak-budak. Nah mungkin ada tuan dan budaknya, mereka bisa duduk satu meja, sudah. Nah, ini kan kelihatan sangat aneh sekali, sudah. Tetapi itulah mereka, sudah. Dan jenis kehidupan seperti ini, sudah. Pertama-tama dicurigai, kelihatan aneh. Tapi lama-lama mereka melihat alternatif kehidupan seperti ini kelihatannya bagus juga ya. Khususnya buat cerita tentang kemanusiaan, itu kan menjadi satu hal yang indah, sudah. Orang-orang dalam bentuk yang berbeda-beda itu bisa duduk bersama-sama, sudah. Dan bagian ini mengatakan, sudah, bahwa mereka setiap hari jumlahnya ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Jumlah mereka tiap hari ditambahkan dengan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Sudah, kalau kita ngomong tentang keselamatan ya, biasanya cepat ya. Dalam kepala kita itu keselamatan itu kan soteriological term ya. Ini kita langsung mikirnya mereka ditambahkan jumlahnya dengan orang yang diselamatkan, itu artinya adalah cepat pikiran kita adalah orang yang sudah percaya Yesus lalu mereka mendapatkan jaminan sorga. Jadi mereka setiap hari ditambahkan jumlahnya dengan orang-orang yang mendapatkan jaminan sorga. Saudara, saya tidak menolak pengertian itu, saudara. Cuman kalau kita melihat ya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, kita mendapati penekanannya itu berbeda, saudara. Tanpa harus kita menolak ya soteriological term yang menyatakan bahwa orang diselamatkan itu artinya orang yang akan mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tapi kalau kita lihat ya, di sini kita melihat ada satu buah jenis kehidupan yang baru, sudah. Artinya tiap hari mereka itu jumlahnya ditambahkan dengan orang-orang yang akan diselamatkan dari angkatan yang jahat, dari angkatan yang diikat oleh possession, dari model orang-orang yang cuman bisa bergerak karena kuasa, sudah. Dan kita melihat ya, dunia kita kan saat itu, sudah. Saat ini dunia seperti ini, sudah. Dunia yang mana kalau Anda punya kuasa besar, Anda itu punya hak ya dalam tanda kutip untuk bisa melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Itulah dunia kita, saudara. Dunia kita adalah dunia yang koersif. Kalau Anda itu punya kekuatan ya Anda bisa memaksa. Kalau Anda punya posisi Anda bisa menginjak orang lain yang lebih lemah, saudara. Dunia kita adalah satu buah dunia di mana kita itu diikat oleh possession kita, dan bahkan karena keterikatan kita dengan possession kita boleh mengorbankan orang lain, saudara. Tetapi sudah, sekarang ada orang-orang yang diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, diselamatkan dari dunia ini, dan setiap hari jumlah mereka ditambahkan, saudara. Ini satu hal yang sangat wonderful, saudara. Kita berharap, saudara, di dalam komunitas umat Tuhan saat ini, saudara, dalam gereja-gereja saat ini, saudara, akan ada memiliki orang-orang yang sehati di mana mereka itu akan bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka akan bersekutu dengan sungguh-sungguh, mereka akan memecah-mecahkan roti, mereka akan menjalankan sakramen, dan mereka akan berdoa, saudara. Senantiasa menjadi satu buah persekutuan orang yang berdoa. Dan ketika mereka betul-betul menjalankan ini, saudara, gereja kita sungguh-sungguh menjalankan ini, maka kehidupan kita itu akan menjadi satu buah kehidupan alternatif yang kelihatan, noticeable, dan kita berharap, saudara, melalui kesaksian kehidupan kita yang dikuasai oleh Roh Kudus ini, saudara, maka Tuhan akan menambahkan tiap hari jumlahnya dengan orang-orang yang diselamatkan dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang terikat sekali oleh possession. Sekali lagi ya, bukan tidak boleh memiliki possession, tapi terikat dengan possession itu sangat menakutkan, saudara. Dari satu buah cara hidup di mana kalau saya punya kuasa, saya bisa tekan orang lain, saudara. Di sini ada orang-orang yang sehati, ada orang-orang yang berdoa, ada orang yang tekun dalam mengajarkan pengajaran para rasul. Ada kuasa yang besar yang memberikan pembebasan, memberikan penyembuhan, memberikan penghidupan. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan dua buah pokok doa. Yang pertama, kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon kiranya di dalam persekutuan umat Tuhan di mana kita berada, dalam gereja-gereja kita akan ada 4 unsur tadi, saudara. Pengajaran para rasul, persekutuan, sakramen, dan juga doa. Lalu kedua, saudara, kita akan bersama-sama juga mendoakan, saudara, kiranya komunitas kita boleh menjadi satu buah komunitas umat Tuhan. Gereja kita boleh menjadi satu buah gereja Tuhan yang dipakai untuk menjadi saksi. Sehingga orang-orang di luar itu tertarik dan mereka pun juga bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan dari cara hidup yang begitu sia-sia. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.